Antonio lahir di distrik Manufahi Same, sebuah distrik pedalaman di bagian selatan dengan jarak tempuh 81 km dari kota Dili, ibu kota negara Timor Leste. Tahun 1996, 3 tahun sebelum pergolakan berdarah kedua pada 1999 pecah di Provinsi Timor Timur, Antonio membuat keputusan besar dalam hidupnya, memilih Indonesia. Pria jangkung bertubuh kurus itu adalah seorang pendiam, namun sesungguhnya ia ramah dan bersahaja. Dari dirinya, orang pasti akan banyak belajar tentang apa itu humanisme, nasionalisme, dan loyalitas. Antonio saat ini bekerja sebagai tenaga kontrak daerah atau TEDA pada bagian umum Setda Kabupaten Malaka. Antonio bertugas sebagai cleaning service atau petugas bersih-bersih dan tukang sapu. Antonio de Deus lahir di Desa Persama, Kecamatan Turiscai, Distrik Manufahi, Same, Provinsi Timor Timor, sekarang negara Timor Leste, pada tanggal 14 Januari tahun 1974. Antonio lahir dari seorang ayah bernama Manuel Sabarai dan ibu bernama Maria Fatima Piluis. Antonio lahir sebagai anak kedua dari 4 orang bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ketika terjadi revolusi bunga di Portugal pada tahun 1975, turut membawa dampak pada wilayah Timor Leste yang ketika itu menjadi wilayah jajahan Portugal. Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente, Fretilin, yang sudah sejak lama berjuang untuk merdeka dari Portugal, seakan mendapat kesempatan emas. Ada vacuum of power selama bulan September sampai November tahun 1975, karena tentara Portugal di Timor Leste terpaksa harus ditarik mundur oleh Lemos Pires, gubernur terakhir Portugal wilayah Timor Leste. Pasukan Portugis ditarik menuju ke Pulau Atauro atau Pulau Kambing. Fretilin dengan segera melucuti bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November tahun 1975. Dan menobatkan Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden pertama Timor Leste. Selain Fretilin yang berjuang untuk kemerdekaan dari Portugis, ada juga faksi integrasi yang berjuang untuk bergabung dengan negara Indonesia. Faksi integrasi menjadi ancaman besar bagi Fretilin, apalagi faksi integrasi sudah sejak lama membangun aliansi dengan tentara Indonesia. Pecahlah perang saudara di Timor Timur antara Fretilin dan pendukung faksi integrasi Indonesia. Antonio yang baru berumur 1 tahun terpaksa harus diboyong orang tuanya lari ke hutan demi menyelamatkan diri. Berada di bawah ancaman dari pasukan Fretilin, hutan pun belum tentu menjadi tempat yang aman, apalagi nyaman. Krisis makanan dan kesehatan juga menjadi ancaman dan tantangan nyata yang harus dilawan.
Pilihannya adalah bertahan dan hidup selaras dengan hutan atau mati. Tiga tahun setelah situasi kembali kondusif, pasca pendudukan tentara Indonesia di Timor Leste, Antonio akhirnya bersama orang tuanya dapat keluar dari hutan. Demi alasan keamanan, Manuel bersama Maria Fatima memutuskan untuk tinggal di Same, ibu kota Kabupaten Manufahi, jauh dari desa Persama. Sejak kecil Antonio sudah diuji dengan keras dan pahitnya hidup. Belum genap 5 tahun umur Antonio, kala Manuel ayahnya meninggal dunia. Tidak butuh waktu lama berselang, Maria Fatima ibu Antonio menyusul Manuel suaminya. Tidak hanya sampai di situ, ketiga saudaranya juga meninggal dunia sebelum usia mereka mencapai remaja. Antonio hidup sebatang kara, yatim piatu dan tanpa saudara. Menjalani kerasnya hidup, tanpa sokongan dan dukungan dari keluarga. Antonio belajar bertahan hidup dengan bekerja apa saja, dan melakukan apa saja, asal tidak mencuri atau membunuh. Di mana ada pekerjaan dan dapat menghasilkan uang, guna membeli makan dan minum, untuk menyambung hidupnya, pasti akan dilakoninya dengan segenap hati. Anak sekecil ini terpaksa bertarung untuk memenangkan peperangan maha dahsyat yang sesungguhnya bukan miliknya. Hidup harus tetap berjalan, karena ada tujuan dari setiap perjalanan dan ada misi untuk hidup setiap orang. Takdir harus terpenuhi. Bagi Antonio kecil, sudah tidak ada jalan pulang untuk kembali ke rumah, dan tidak ada seorang pun yang menantinya. Rumahnya kini adalah bumi di mana kakinya berpijak dan langit di mana ia menengadah. Bekal yang Antonio miliki untuk bertahan hidup, hanyalah hati yang ia miliki, dan dibawanya kemanapun takdir menuntunnya. Tidak banyak kenangan yang tersimpan dalam ingatannya, tentang ayah dan ibunya, atau tentang kakak dan adik-adiknya. Sisa-sisa kenangan yang ada pun perlahan mulai pudar bersamaan dengan perjuangannya melawan kerasnya hidup dan kejamnya dunia. Hidup Antonio kecil terkatung-katung berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain, di mana saja kehadirannya diterima. Tempat di mana Antonio diterima, diberi makan, diberi pakaian dan tempat tinggal, Antonio kecil membalas dengan memberikan tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah tersebut. Mulai dari memasak, menimba air, mencuci pakaian, menyapu rumah. Semuanya dilakukan dengan penuh kejujuran dan rasa syukur. Pernah ada angin segar yang berhembus dalam hidup Antonio kecil. Ada sebuah keluarga yang hidup tidak berkecukupan, namun berbaik hati menerima Antonio. Keluarga ini melihat dedikasi yang tulus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah, sehingga kemudian Antonio ditawarkan untuk sekolah. Tanpa pikir panjang Antonio menerima tawaran itu. Antonio kemudian bersekolah di Sekolah Dasar 18 Ailuli Same. Menginjak tahun kedua masa sekolahnya,
Antonio perlahan mulai menyadari kalau dirinya telah menjadi beban bagi keluarga yang menampungnya. Antonio menyadari betul apa yang ia lakukan untuk keluarga ini, semata hanyalah meringankan beban fisik keluarga, sebaliknya malah menambah berat beban ekonomi keluarga. Keluarga ini memiliki beban ekonomi yang cukup berat untuk urusan makan minum sehari-hari, untuk urusan sekolah seperti seragam sekolah, buku dan alat tulis, belum lagi uang sekolah. Dengan bertambahnya Antonio dalam keluarga itu, maka tanggungan dalam keluarga itu menjadi 5 anak. Pada tahun kedua sekolahnya, Antonio akhirnya memutuskan berhenti sekolah. Antonio memilih untuk bekerja, apapun itu asalkan mendapatkan uang untuk membantu keluarga yang sudah menampungnya. Ada pekerjaan paruh waktu sebagai buruh panggul batu untuk pengerjaan jalan di Same, dan Antonio kecil mengambil bagian dalam pekerjaan kasar itu. Setiap harinya Antonio dibayar Rp500 dan akan dibayarkan setiap minggu. Jadi Antonio mendapatkan Rp3.000 pada saat menerima gaji mingguan. Antonio kecil kini tidak hanya membantu meringankan beban fisik keluarga, akan tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga itu. Ditempa lewat kerasnya cobaan hidup, dengan berjalannya waktu Antonio tumbuh menjadi pemuda yang tegap dan tegar, baik raga maupun jiwanya. Kerja keras dengan mencurahkan tenaga dan fisiknya melebihi kemampuan usianya, telah membuat Antonio menjadi seorang pemuda dengan fisik yang tinggi dan berisi. Ujian hidup yang sudah dilewatinya sedari kecil membuat Antonio menjadi seorang pemuda yang berjiwa tegar, humanis dan realistis. Walau pada akhirnya, ada ruang kosong yang Antonio rasakan dalam hidupnya, yang tidak pernah terisi, yaitu pendidikan. Pada tahun 1993 pada usia 19 tahun, Antonio yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda, memutuskan untuk kembali ke desa Persama, kampung di mana dia dilahirkan. Antonio sadar dan mengerti betul, Persama bukanlah tempat yang sama pernah dia kenal sebelumnya. Ujian hidup yang telah dilewatinya, telah mengasah pemahaman Antonio bagaimana bertahan hidup. Beruntung, masih ada yang mengenalnya, sang kepala desa. Pada suatu siang di musim panas, datanglah sepasukan tentara Indonesia, ABRI ke rumah kepala desa Persama. Kedatangan pasukan ABRI ini dengan keperluan untuk merekrut para pemuda yang sehat lahir batin, untuk dijadikan tenaga bantuan operasi, TBO, militer untuk wilayah Same. Antonio memang tidak paham apa itu TBO dan saat itu sangat membutuhkan pekerjaan, dan Antonio sangat bersemangat untuk direkrut. Lebih lagi Antonio termakan hasutan sang kepala desa. "Antonio mau jadi tentara kah?" tanya kepala desa. Serasa di atas awan, tidak perlu berpikir dan banyak pertimbangan, semua orang pasti mau. Antonio serta-merta mengiyakan. Apalagi tidak ada persyaratan khusus dan berat untuk menjadi TBO, yang penting sehat lahir batin.
Tentu saja Antonio yang sudah terbiasa kerja keras sejak kecil, memiliki fisik yang ideal dan mumpuni untuk memenuhi persyaratan yang diajukan. Bersama dengan 20 pemuda lainnya, kemudian direkrut menjadi TBO. Batalion Kompi 232 Jawa Barat di Same adalah tempat pertama bagi Antonio dalam menjalankan tugasnya sebagai TBO. Selama proses orientasi sebagai TBO, Antonio akhirnya tahu bahwa fungsi dan tugas utama TBO adalah memperlancar dan memfasilitasi para tentara Indonesia. Mulai dari urusan makan, minum, pakaian, dan keperluan para tentara selama menjalankan operasi militer ABRI di Provinsi Timor Timur untuk meredam pergerakan Fretilin. Singkatnya, tugas utama TBO adalah sebagai tukang masak, tukang cuci pakaian, tukang timba air dan mengerjakan pekerjaan kasar lainnya yang tidak mungkin dilakukan oleh para tentara. Jadi, intinya adalah TBO bukan tentara. Selama bertugas sebagai TBO, Antonio dan beberapa warga sipil lainnya diperlakukan dan dibina dengan gaya militer, penuh kedisiplinan, spirit loyalitas. Pasti ada cerita buruk ketika menjadi seorang TBO, dan Antonio memilih untuk merahasiakannya. Selain Batalion 232, Antonio juga berpindah tugas di Batalion 303 dan 509, yang semuanya berasal dari Jawa Barat. Antonio juga pernah bertugas sebagai TBO untuk pasukan marinir karena memang wilayah Same sangat dekat dengan laut. Akhirnya pada tahun 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan surat perintah untuk pembubaran TBO. Maka selesai sudah urusan Antonio dengan para tentara Indonesia. Sebagai bekal selanjutnya, Antonio dan kawan-kawan TBO mendapat selembar sertifikat, yang entah gunanya untuk apa Antonio sendiri tidak paham. Karena ketidakpahaman atas faedah dari sertifikat tersebut, atas bujuk rayu salah satu kenalannya yang tahu kalau Antonio adalah bekas TBO, maka terjadilah kesepakatan jual-beli atas sertifikat itu. Perjanjiannya adalah suatu saat nanti, Antonio akan diberikan uang entah kapan, dan sampai saat ini, uang tersebut ternyata tidak pernah diberikan kepada Antonio. Kejadian selanjutnya yang bikin kesal adalah, kenalan yang membeli sertifikat itu, tiba-tiba dikabarkan menjadi tentara. Dan Antonio harus gigit jari. Selama bertugas sebagai TBO, Antonio juga terus mengasah naluri dan intuisinya. Meski terbatas dalam pemahaman akan ilmu dan pengetahuan, akan tetapi setiap orang sebenarnya punya filosofi dan kearifan dasar, yang didapat melalui pengalaman dan proses belajar autodidak. Hal ini berlaku juga untuk seorang Antonio. Tentu Antonio mendengar dan tahu, paling tidak, sedikit informasi militer di Timor Timur, khususnya tentang keadaan dan status darurat militer. Antonio tahu kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Perang saudara yang kembali pecah dan kian membesar, akan berdampak lebih buruk di tahun-tahun mendatang,
dan Antonio telah mengantisipasi kemungkinan itu. Tidak menutup kemungkinan, dirinya juga telah menjadi musuh bagi Fretilin, karena posisinya sebagai TBO bagi tentara Indonesia. Pada tahun 1996, Antonio memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Dugaan Antonio akhirnya benar terbukti 3 tahun kemudian. Perang Saudara Kedua memuncak pada tahun 1999. Akhir dari Perang Saudara Kedua ini adalah dengan jajak pendapat dan mayoritas orang Timor Timur memilih referendum, dan berdirilah negara Timor Leste secara independen sampai dengan sekarang. Memilih Indonesia memang bukanlah sebuah pilihan tanpa resiko. Begitu pula andai kata saat itu Antonio memilih untuk tetap di Timor Leste. Tanpa berbekal pendidikan yang cukup dan memadai, Antonio hanya bisa bekerja serabutan, bekerja di mana ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan fisiknya. Antonio mengikuti banyak proyek-proyek pekerjaan fisik, jalan, jembatan, bangunan, dan beronjong. Semuanya dilakoninya guna menyambung hidup di Indonesia. Beruntungnya, Antonio sangat disambut dan diterima dengan baik oleh rekan-rekan kerjanya. Hal ini membuat Antonio merasa lebih nyaman dan aman berada di Indonesia. Antonio bahkan sudah melupakan desa Persama, tempat di mana ia dilahirkan, dan menguburkan semua cerita kelam masa kecilnya. Pada akhir tahun 2000, mungkin akan menjadi kenangan terindah untuk seorang Antonio. Ibarat musim semi, yang paling dinanti-nantikan dalam hidup. Pada liburan akhir tahun, setelah mengerjakan suatu proyek yang memang sudah selesai dan telah diserah terimakan, Antonio memutuskan untuk mengikuti ajakan salah satu rekannya, yang berasal dari Nurobo. Keramah-tamahan orang Dawan, tutur kata yang halus dan kebersahajaan dalam menyambut dirinya, membuat Antonio hanyut dan jatuh cinta dengan Nurobo. Melalui sebuah pertemuan singkat dan tak terduga, ternyata ada seorang gadis Nurobo yang telah memberi kesan yang mendalam di hati Antonio. Gadis Nurobo itu telah mencuri perhatian dan pikirannya. Antonio bukan anak kecil lagi, oleh karenanya ia pasti mengerti betul apa yang sedang dialami dan dirasakannya. Bagi kebanyakan orang, jatuh cinta mungkin adalah perkara yang mudah, tetapi nyatanya tidak untuk Antonio. Antonio yang terkenal pendiam dan tidak banyak berbicara itu, hanya mampu menyembunyikan semua gejolak asmara di dalam hatinya. Hidup Antonio seketika berubah ceria, lain dari hari-hari yang telah dilewatinya. Ada warna yang berbeda kini, dengan hadirnya seorang gadis dalam hatinya. Melalui skenario perjodohan, akhirnya hati dan pikiran Antonio menjadi tenang dan tentram. Siapa sangka, ternyata gadis Nurobo juga memiliki perasaan yang sama, dan mereka pun resmi pacaran.
Antonio mulai berpikir dengan perspektif yang berbeda. Kini ia sudah memiliki orientasi baru dalam hidupnya. Antonio kini berpikir dan bertindak, tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk gadis Nurobo, seseorang yang akan hidup bersamanya kelak. Segala sesuatu harus direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, tidak hanya untuk saat sekarang, akan tetapi untuk hari hidup selanjutnya. 2 tahun menjalani masa pacaran, pada tahun 2002, Antonio akhirnya memantapkan hati untuk melamar dan menikahi gadis Nurobo. Gereja Santa Maria Fatima Nurobo menjadi saksi bisu ikrar janji suci sehidup semati. Dari pernikahan ini Antonio memiliki 3 orang buah hati, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sebuah keluarga yang paling diimpikannya sejak kecil, kini dimilikinya. Hidup Antonio serasa lengkap dan penuh kebahagiaan. Terlalu singkat untuk merasakan kebahagiaan, memiliki sebuah keluarga. Tahun 2009 adalah tahun paling kelabu dan kelam dalam hidup seorang Antonio. Hati Antonio terpukul, hancur, remuk, akan tetapi keikhlasan adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan hati yang terluka. Rumah tangga yang dibina selama 7 tahun, akhirnya runtuh. Dengan alasan apapun, dan dengan cara apapun, rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan. Satu-satunya jalan terbaik adalah perpisahan. Pasca bercerai, Antonio terus melanjutkan hidupnya untuk membesarkan dan menafkahi ketiga anaknya. Antonio tetap giat bekerja demi ketiga anaknya. Umur Antonio genap 42 tahun ketika ia mendapati namanya tertera dalam SK Tenaga Kontrak Daerah pada tahun 2016. Dengan jabatan sebagai cleaning service pada bagian umum Setda Kabupaten Malaka. Tanpa perlu dijelaskan, Antonio sudah paham betul bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai seorang cleaning service. Ini adalah pekerjaan terlama, hampir dilakukan separuh usia hidupnya. Antonio mengerjakan pekerjaan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. 7 tahun sudah lamanya, Antonio menjalankan tugas sebagai cleaning service. Usianya sudah 49 tahun, hampir setengah abad, usia yang tidak muda lagi. Akan tetapi, rasanya seperti baru kemarin, Antonio memiliki semangat yang sama, seperti pertama kali menerima SKTDA pada 2016 silam. Antonio merasa senang dengan pekerjaan yang dijalaninya sekarang. Antonio dapat menyibukkan diri, dan yang terpenting adalah, ia merasa bahwa cleaning service adalah pekerjaan yang masih sanggup dilakoninya, jika dibandingkan dengan ketika dirinya menjadi TBO. Seseorang yang dulunya sama-sama pernah bekerja sebagai TEDA pada bagian umum, mengungkapkan bahwa jika ingin belajar tentang kesabaran, ketulusan, keikhlasan dan loyalitas, bergurulah pada Antonio.
Ada banyak hal yang membuat Antonio, meski dengan kesederhanaan, menjadi sosok yang luar biasa untuk diteladani. Antonio percaya bahwa apapun pekerjaan setiap orang, jika dilakukan dengan senang hati, penuh tanggung jawab, dan rasa syukur, tentu akan menjadi pekerjaan yang ringan dan membawa berkah. Sebagai bawahan, Antonio paham yang harus dilakukan adalah bekerja dan bekerja. Selama masih mendapat kepercayaan oleh pimpinan, Antonio akan tetap dan terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, ada kelegaan tersendiri yang saya rasakan, karena publikasi ini dapat sampai di hadapan para penonton sekalian. Proses panjang dan melelahkan, yang harus dilalui, mulai dari tahapan persiapan, wawancara, merangkum dan menulis, membuat video hingga sampai terpublikasinya video ini, menjadi suatu proses yang unik. Terlepas dari semuanya, bagi saya, Antonio adalah sosok yang luar biasa dan bisa dibilang langka. Antonio akan tetap menjadi sosok yang biasa-biasa saja, seperti biasanya. Meskipun demikian, banyak spirit positif yang dapat ambil dari sosok sederhana dan bersahaja ini. Semangat humanisme, nasionalisme, loyalitas dan dedikasi, yang mungkin kebanyakan dari kita entah disadari atau tidak, terkadang harus membuat pertimbangan untung rugi, terlebih dahulu. Akan tetapi, bagi Antonio, itu adalah keharusan dan wajib hukumnya. Antonio telah memenangkan hampir semua pertarungan dalam hidupnya. Dapat dikatakan, Antonio telah lulus dalam ujian kehidupan.